Berapa banyak orang yang ahli ibadah tapi ujung-ujungnya masuk neraka? Tengnopo? Karena diam-diam di dalam ibadahnya yang puluhan tahun itu, di hatinya mboten punya tujuan yang benar. Untuk siang hari ini kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, okay? Biar dapat 2 hadis sekaligus. Toh penjelasannya sederhana tadi. Kita lanjutkan al-haditsur rabi'u an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis yang keempat ini diriwayatkan dari Abdurrahman. Yang sebelumnya tadi juga Abdurrahman, juga Abdullah, tapi bin Umar. Yang ini yang meriwayatkan Abdurrahman, juga punya nama lain Abdullah, tapi bin Mas'ud. Hadis ketiga yang meriwayatkan putranya Sayyidina Umar. Hadis keempat ini yang meriwayatkan putranya Mas'ud. Ada cerita unik. Ibnu Mas'ud ini selagi masih muda pun mualim saestu. Ibnu Mas'ud ini wafat tahun 33 Hijriah. 33 Hijriah itu sudah masa kekhalifahan Khalifah Utsman bin Affan. Ibnu Mas'ud seorang yang alim fikih, alim Al-Quran, dan ilmu agama yang lainnya, punya prinsip yang kuat. Di antaranya pada masa kekhalifahan Utsman menjelang Ibnu Mas'ud ini meninggal dunia, beliau kan ada di Irak. Di masjid tempat beliau punya santri itu terjadi semacam kericuhan. Salah satu masjid di Irak. Kenapa? Karena di masjid itu santrinya Ibnu Mas'ud dengan santrinya Abu Musa al-Asy'ari itu carane maca Al-Qur'an urut-urutane pun mboten podo. Ingat, ini belum ada mushaf, belum ada Al-Qur'an. Waktu itu masih catatan-catatan yang tercerai-berai. Belum diurut Fatihah, surat-surat, dan belum. Tetapi Ibnu Mas'ud sudah punya susunan sendiri. Sebagian ulama sudah punya cara metode pembacaan Al-Qur'an itu. Tetapi yang terjadi waktu itu murid-murid Ibnu Mas'ud berselisih dengan muridnya Abu Musa al-Asy'ari. Bacaannya rapodo, padahal satu masjid. Untuk meredamkan kericuhan itu, ya jangan kita anggap kericuhan ini seperti kericuhan sekarang dan ini tukaran, tidak. Kalau orang dulu itu alim, nggak gampang ngelok nih kamu keliru, kamu enggak, gitu loh. Sekarang beda sedikit aja sudah kamu sesat. Kalau dulu enggak. Laporlah kepada Khalifah Utsman bin Affan sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Utsman bin Affan menunjuk Zaid bin Tsabit untuk menyusun sebuah mushaf yang sekarang terkenal dengan mushaf Utsmani. Diterbitkan oleh pemerintahan yang sah waktu itu. Dilegalkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beredarlah mushaf itu. Setelah mushaf itu beredar, bagaimana tanggapan Ibnu Mas'ud? Saya tetap tidak mau menggunakan mushaf bikinan Khalifah Utsman. Loh, kenapa? Ya karena saya tahu timnya Utsman bin Affan itu Zaid bin Tsabit. Zaid bin Tsabit ketika saya sudah hafal 70 surat dengar langsung dari Rasulullah, Zaid bin Tsabit ini masih anak-anak sing seneng pelayon, seneng dolanan. Maksudnya Ibnu Mas'ud ini memang lebih tua. Beliau mendengar langsung ayat-ayat Al-Qur'an itu dari Rasulullah sebanyak 70 surat. Sementara Zaid bin Tsabit ini baru anak muda yang cendekiawan muslim yang masih muda gitulah. Sehingga dalam hati kecilnya Ibnu Mas'ud, bukan karena meremehkan mushaf karya Khalifah, tetapi ia tetap pede dengan keilmuannya. Enggak bisa. Pokoknya aku krungu langsung ke Kanjeng Nabi, saya mendengar langsung ayat Al-Qur'an sebanyak 70
surat langsung dari Kanjeng Nabi. Enggak mungkin aku melu menggunakan mushaf Utsmani sing disusun karo Zaid bin Sabit sing nalika aku wis apal 70 surat itu saja Zaid bin Sabit masih anak. Kok ngeyelan Ibnu Mas'ud? Ya, namanya orang punya prinsip. Tapi dia juga ridho dengan terbitnya mushaf itu, ridho dengan beredarnya mushaf yang disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan. Monggo kono awakmu gayo terbitan pemerintah yang sah. Tapi aku tetap nggawe gayaku dhewe karena aku krungu langsung saka Kanjeng Nabi. Mboten tukaran waktu niku. Mboten tukaran. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, ngendika utawa nyeritakake ingsun sapa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, utawi Kanjeng Rasul iku wong kang bener tur kang den benerake. Ini salah satu nama Rasulullah, As-Shadiq. Kalau punya anak namanya Muhammad Shadiq, berarti malah nelokne jenenge Kanjeng Nabi loro pisan. Ya Muhammad ya Muhammad Shadiq Mustafa Al-Murtado. Nama Nabi Muhammad. Inna ahadakum sak temene siji-sijine sira kabeh iku yujma khalquhu den kumpulake apa kedadiane ahadukum fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune ahadukum arba'ina yauman ing dalem 40 apane dina nutfatan kalih rupa nutfah summa yakunu nuli ana sapa ahadukum ala kotan iku rupa getih mringkil misladalik sepadane 40 dina summa yakunu nuli ana sapa ahadukum iku mudghatan rupa daging misladalik sapadane 40 dina summa yursalu ilaihi nuli den utus maring ahadukum sapa al malaku malaikat fayung faku mongko den sebul fihi ing dalem ahadukum apa arruhu ruh. Hadis ini meriwayatkan satu proses penciptaan manusia, bahwa selama 40 hari itu terjadilah proses penggawean menungso, dimulai dari nutfah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Surat Al-Insan ayat 2 nika. Berbentuk nutfah itu masih mani encer yang bercampur antara mani laki-laki dan perempuan. Lek gambare teng napa? Ningali teng YouTube ngoten niku gambare kados napa? Iwak. Jumlah jutaan. Nggih kok sakit nggih. Iki Gusti Allah niku lho, sing dari jutaan itu setiap detilnya napa? Setiap satunya itu ada malaikat yang menggerak-gerakkannya dan lain sebagainya. Mboten iso mbayang saking luar biasa nih Gusti Allah. Pokoknya wis ngoten niku mani bercampur, setelah itu berbentuk segumpal darah, setelah berbentuk segumpal darah berbentuk mudghah. Sebenarnya mudghah itu secara harfiah bahasane ngeten mudghah itu. Cara wong Arab memahami. Mudghah itu daging yang dikunyah nyek setelah lumat dilepeh. Niku makna asli mudghah. Jadi percampuran antara darah yang menggumpal tadi mulai berbaur dengan apa? Calon dan daging atau lebih enak bahasa di mudghah itu. Tapi lebih simpelnya diterjemahkan dengan bahasa segumpal daging. Gitu. Segumpal daging. Setelah niku Allah mengutus seorang malaikat yang meniupkan ruh. Malaikat ini bisa disebut malaikat ruh atau malaikat nafih. Malaikat yang kurire Gusti Allah. Loh, bukan malaikat itu yang punya ruh untuk menghidupkan ini, bukan. Tapi ruh itu dari Allah. Malaikat itu ya mek Pak Kurir ini ruhnya terus di napa?
Ketika teng mriki disebutkan meniup, kan ya jangan membayangkan seperti jenengan meniup lilin seperti itulah. Kok nggak ketemu agama ini? Jadi aneh agama ini. Seolah-olah malaikat itu, ya Allah mana ruhnya? Itu dimut dhisik. Terus malaikat terbang ning jero weteng. Enten mudghah, rek rek rek. Terus malaikat lembu kayak pelembungan. Itu kan bayangan ruhnya ada di. Jangan membayangkan yang seperti itu namanya sekedar peribahasa. Lebih mudahnya kalau panjenengan sedaya niku ndamel ilmu kedokteran, ilmu biologi dengan mengikuti proses-proses yang rasional ngoten niku. Mulai ada kehidupan dan lain sebagainya. Dari mana hidupnya si napa? Mudghah itu dari napa nggih? Sari makanan ibunya nanti kan untuk sampai jadi bocah sing gede ngoten niku. Itu lebih rasional dan itu Allah juga loh ngoten, ini bukan dokter loh sing ngoten niku, bukan berjalan sendiri tubuh berproses seperti itu, tapi Tuhan sing nglakoni ngoten niku. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, setelah ruh itu ditiupkan, yu'maru yang di sini artinya diperintahkan, bi arba'i kalimatin. Ini sebenarnya artinya ditetapkanlah 4 takdirnya. Lek pun diwehi ruh urip si mudghah itu, setelah itu ditentukanlah takdirnya. Rizkihi, satu rizkinya. Wa ajalihi, lan atasi umurnya. Wa amalihi, dan amale. Wasakiyun, lan kebahagiaane, wasakiyun lan celakane, wasangidun lan kebahagiaane. Setelah ditiupkan ruh, setelah itu ditetapkan dan tidak bisa dirubah-rubah ini nantinya. 4 hal itu adalah rizkinya. Kemudian ajalnya sampai kapan dia mati. Amalnya, amal perbuatan jenengan sudah ditetapkan loh. Jenengan percaya apa mboten kalih dawuh Kanjeng Nabi niki? Mboten patek toh? Buktine kan mboten patek ngandel toh? Dengan seringnya kita menyalahkan perbuatan orang lain, dengan selalu memuji-muji yang pernah kita lakukan, karena nggak patek ngandel kalih dawuh Kanjeng Nabi. Kalau ngandel 100%, apapun pekerjaan ini sudah ditetapkan. Gerakan sholatku, ibadahku, ketaatanku, perjuanganku itu sudah ditetapkan saat ruh ditiupkan. Wasakiyun au sa'idun, akan bahagia atau akan susah baik di dunia di akhirat nanti sudah ditetapkan. Angel kan arepe percaya, sirik kan enggak percaya toh? Dalam hati kecil jenengan loh. Sirik enggak ngono toh? Ya ora penak no Pak. Lek kabeh wis ditetapne, apa gunane awake dhewe nglakoni kebaikan? Ketika sok karo Gusti Allah bakal pangkat disiksa, sampeyan kok wani ngaran Gusti Allah sak sire dhewe. Ya masane wong kafir no Pak, wis didadekne kafir sok disiksa. Ya Allah. Sampeyan malah mboten patekan kalau Gusti Allah mungkin enggak patek begitu. Setelah tahu ini. Tapi niku lho mboten. Malah bangga duwe pangeran sing pun natani kenapa? Masa depannya kula panjenengan keren, Tuhan saya keren, Tuhan yang saya yakin keren loh. Entah kalau Tuhan sing jenengan yakin. Tuhan Allah yang saya yakin itu keren. Karena saya sejak diciptakan jadi mudghah sudah dirancang masa depan saya. Mbosok ning akhirat, ning endi saya enggak urus. Yang tahu sekarang saya sedang duduk di depan jenengan dan itu bagian dari rancangan Allah. Jadi Tuhan saya keren kan? Kalau Tuhan yang jenengan yakin itu keren kan? Merancang masa depan jenengan, merancang amal jenengan sampai hari ini. Bahkan sampai nanti pun kalau jenengan dimasukkan neraka tetap keren kan? Harus seperti itu kita. Berapa banyak kisah ketika orang yang sudah mencapai mahabbah kepada Allah di neraka pun ia akan tetap memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai malaikat iku nggumun. Ki piye to wong sita iki?
liyane disiksa padha bengok-bengok, sing iki panggah subhanallah subhanallah. Kemudian dilaporkan ning Gusti Allah, Gusti kawula jenengan yang satu modele unik. Lah piye? Panggah wiritan lho nyembah sampean. Subhanallah subhanallah. Terus ditakleti. Kok iso ngono ki piye kawulaku? Lah napa to bedane Gusti? Ketika saya terlanjur 100% mencintai engkau, kula pun mboten masalah entah di neraka maupun di surga tetap memuji engkau. Itu kalau orang yang mahabbah kepada Allah. Nah, awake dhewe belum tentu. Saat ini kita beribadah dengan harapan nanti masuk surga. Ning surga sudah los, wis ora salat, wis ora poso. Nah, nglakoni apa sak sire orientasi ini golek penake dewi. Kenapa enggak membayangkan, ya Allah, jika di dunia ini saya tidak bisa beribadah dengan sangat baik, tolong kasih kesempatan nanti di akhirat saya jadi yang terbaik dalam hal menyembahmu. Kula mboten bayangni bidadari, ya Allah. Kula mboten bayangni semongko sing gedine sak menten mboten. Tapi saya membayangkan surga itu tempat yang paling indah untuk sujud di hadapan selama-lamanya. Lebon mboten penak. Oke, mulai sekarang Tuhan yang Anda yakini keren kan? Menata rezeki kita. Jadi jenengan mboten nate sibuk ta mikir rezeki. Jenengan mboten nate sibuk ta mikir rezeki. Mboten to? Mboten nate bingung to? Mboten to? Alhamdulillah, orang-orang yang percaya bahwa Allah itu menata rezeki kita, mesti mboten nate bingung tentang rezeki. Lek nek bingung sesuk iku sandang pangan kok ngendi, bingung sok sasi ngarep mesti gak pati percaya karo iki. Damel ngukur awake dhewe-dhewe mawon. Ajal kapanpun kita mati tidak ada yang tahu. Apakah di usia muda atau di usia lanjut. Tetapi selama ini kita kan berdoa. Sing dadi manten itu biasanya punya janji dengan pasangannya. Kita akan tetap bersama sampai kakek-kakek dan nenek. Iya, koyok yo sampai so tuwek kabeh. Mboten napa-napa, tetapi dibalik malih nggih, belum tentu usia kita sampai tuwek. Karena Gusti Allah sing ngentoki. Bahagia akan susah baik di dunia maupun di akhirat itu sudah ditentukan. Ini maksudnya ngeten. Urusan sing ngoten-ngoten itu sudah kula kapan jenengan sedaya mboten usah ngurusi. Anane wong jibek itu karena mikirnya barang yang sudah ditanggung oleh orang lain. Rizki sudah ditanggung Allah, awake dhewe dadak mikir makire jibek. Bahagia atau tidak, entek umur awake dhewe tinggi mempersyaratkan kebahagiaan kula panjenengan sedaya. Saya akan bahagia kalau sudah punya rumah sendiri. Pengen bahagia kenapa harus bikin saya akan bahagia jika sudah menikahi dia. Kenapa pengen bahagia saja harus mempersyaratkan diri dengan menikahi wanita idaman? Saya akan bahagia ketika punya anak yang solih dan solihah. Kenapa pengen bahagia saja harus mensyaratkan? Sing ngongkon golek syarat itu seperti apa? Bahagia itu ya bahagia ketika kita punya Tuhan yang maha mengatur itu. Seneng wis. Mundur-mundur dia seneng, gak urip dia seneng. Kalau enggak seneng, mesti enggak patut kenal karo Tuhan yang maha keren kita. Masalahnya apa hidup ini? Kok enggak bahagia? Coba dicari. Dan 90% orang itu enggak bahagia dengan dirinya sendiri. Enggak bahagia dengan kehidupannya sendiri. Coba sampean survei, apakah Anda baik-baik saja? Ya, mesti harus ngomong enggak, sedang baik-baik saja. Ingat nggih, kebahagiaan jangan dibikin ribet sampai harus dengan syarat-syarat tertentu. Bahagia itu ya bahagia, bersyukur itu ya bersyukur, tidak usah bersyukur itu karena Allah telah. Bersyukur ya bersyukur.
Alhamdulillah ala kulli halin, keadaan apapun tetap bersyukur. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, fa wallahi mongko demi Allah, alladzi kang la ilaha kang ora ana pangeran kejaba Allah, inna ahadakum stuhune salah suwiji ira kabeh iku layak malu yakti, kok ngeten, yakti iku ngamal sapa ahadukum bi amali ahli jannati kelawan ngamali ahli swarga, hatta ma yakunu hingga ora ono iku ing antarane ahadukum wa bainaha lan antarane swarga illa dhiraun kejaba sak dhira. Kanjeng Nabi menggunakan bahasa fawallahi, bersumpah. Ada wallahi, tallahi, billahi. Kanjeng Nabi nalika dawuh sumpah tenan. Ya awake dhewe mbiyen piye kae? Sumpah sambar gluduk. Ngoten. Cilik. Sumpah mati, gitu. Ini Kanjeng Nabi kalau bersumpah sumpah demi Allah. Awake dhewe dene bersumpah lain kali pun ngantos anu nggih, sumpah sambar bedhek. Kanjeng Nabi wallahi, saya bersumpah demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Salah satu di antara kamu, maksudnya ya kita ini semua umat Kanjeng Nabi, akan melakukan amal perbuatan ahli surga sampai seolah-olah jarak antara surga dengan dirinya itu 1 dhira. 1 dhira niku sak menten antara niki kalian. Ini menggambarkan bahwa kalau Nabi Adam itu arba'una dhira'in 40 dhira. Lek ini 1 dhira itu dianggap aja setengah meter atau nggih? Kalau arba'una dhira'in itu berarti 20 meter dhuwure Nabi Adam. Arba'una dhira'in habis. Lah tuh awake dhewe kok cilik-cilik, Pak. Ya entek batune. Kanjeng Nabi bersumpah demi Allah, umatnya akan melakukan ibadah selayaknya ibadah ahli surga, tenanan sampai seolah-olah iki kolek mati mesti mlebu swarga. Fayasbiqu alaihil kitabu, mongkondisi ing atase ahadukum apa alkitabu tulisan. Tetapi meskipun ketoke wis cedhek tenan, wis pasti tenan wong mau bakalan mlebu swarga, tetapi lagi-lagi ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, maka orang tadi akan melakukan amal perbuatan seperti perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, dan akhirnya masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan teman ada lagi di antara kamu, layak malu bi amali ahli nar, melakukan amal perbuatan seperti amal perbuatan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak antara ia dengan neraka itu seperti 1 dhira. Meh mlebu neraka. Bisa dipastikan masuk neraka karena perbuatannya perbuatan ahli neraka. Tetapi fayasbiku mongkondisi alaihi ing atase ahadikum opo alkitab tulisan atau ketetapan, fayamalu bi amali ahli jannah, maka dia akan beramal seperti amal perbuatan ahli jannah, fayadkhuluha, mongko mlebu sapa ahadukum ing swarga. Ini menguatkan dawuh Kanjeng Nabi di awal tadi, bahwa amal perbuatan menungso itu ditetapkan oleh Allah. Nanti bahagia di surga atau di neraka itu ditetapkan oleh Allah. Kemudian penjelasannya bagaimana, Pak? Ini ada orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan ahli surga, kok tiba-tiba karena didahului oleh
ketetapan Allah akhirnya melakukan perbuatan seperti perbuatan ahli neraka dan akhirnya masuk neraka. Sebaliknya Kanjeng Nabi tadi juga bersumpah, ada orang yang melakukan perbuatan ahli neraka, terus-menerus melakukan perbuatan dosa, tetapi pada akhirnya melakukan perbuatan ahli swarga, terus akhirnya mlebu swarga. Kok iso ngoten pripun, Pak? Ngeten. Saya ambil satu contoh saja, mungkin tinggi jelasnya niki. Barangkali panjenengan pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang pemuda yang membunuh 100 orang, gitu. 100 orang dipateni, dibelah ngertos toh? Terus diketok lek siang-siang, terus dibangga-banggakan dicekelan dudone kancane. Aku oleh siji, oleh. Penjahat itu lek rumiyin kan ngoten. Medali toh, sirah niku damel koleksi ngoten, ketok lek gagah ngoten. Mlupukne akeh. Sampai yang ke-100. Awal-awalnya pun sir leren. Terus nyeduki ulama. Yai, ngapunten. Yo. Kula niki penggahane mbeleh wong. Loh. Kula pengen tobat. Ya pengen mbeleh. Tangelamun awakmu sapa? Ditampa karo pangeran. Dosamu gedhe tenan mbeleh wong. Mbeleh wong siji itu padha karo senilai dunia seisinya. Mbeleh wong penggahane mateni lah kiai kok kenyih beleh bisa. Ngluyur malih patus penenang hati ngoten lho karepe. Patus tiyang yang lebih alim. Yai, ngapunten. Kula badhe tanglet. Ya apa? Kula pengen tobat. Ya tobat ngono ae to. Masalahe kula niku pun beleh wong 99. Piye. Ki mateni wong ping 99 tangih lamun awakmu ditampa tobat. Alah dibeleh pisan itu yang genep ke 100. Sampai akhirnya dia belum putus asa. Aku pengen tobat tenanan. Aku pengen jaluk ngapura ning pangeran. Aku pengen mengakhiri mengisi masa-masa tuaku dengan taubat, beribadah kepada Allah. Kemudian ia bertemu dengan seorang ulama lagi. Ditanglet. Yai, yo. Kula badhe tanglet. Kok sik to nang omah dhisik, ngoten lho. Nang omah dhisik. Mboten kula mboten. Wis to nang omah dhisik. Ngopi karo rokokan. Terus akhirnya sing pemuda kaku ini kan pun mulai nyaman. Begitu nyaman, berbincang. Laki pemuda yang kasar ini, pembunuh ini cerita. Kula jane badhe tanglet kalian jenengan lho. Iya, wis tekon-tekono, los kok tak sauri. Kula niku kan pun mateni wong ping 100. Sing terakhir jenenge ulama. Terus kula niku pengen tobat. Alah, ping 100. Gusti Allah lek sing ngapura sampean itu dosa sampean model piro ae gedine, selagi sampean tenanan pengin tobat, kali Gusti Allah yo panggah di ngapura. Ngoten niku pun napa? Pun lunak hatinya. Lah pengirane sampean kok enakan ngoten. Tenan to kula di ngapura, lek ora percaya wis to jaminane aku. Di ngapura. Pokoke mulai saat ini awakmu leren nek nglakoni kejahatan, leren nek gampang mateni wong. Niat tobat, memperbaiki hidup, mengisi akhir hayat dengan ibadah kepada Allah. Mantun King griya mriku disaksikan oleh seorang alim tadi, ia bertekad akan bertaubat. Sepulang dari rumah beliau, belum sampai ke rumahnya sudah meninggal dunia. Tetapi di akhir hayatnya ia bertekad, mek ngoten niku tok lho iso dadi wong A. Itu gambaran bahwa berapa banyak orang yang seumur hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka, jahat, tetapi pada akhirnya masuk surga karena sebenarnya ketika melakukan kejahatan itu di dalam hati ini lo yo nggak rela dirinya sendiri melakukan kejahatan itu. Contohnya kasus pemuda tadi, selama ia membunuh itu sebenarnya bukan sebuah kepuasan, tapi karena dia duwe perkara sing dia nggak bisa mengendalikan itu.
dalam hati kecilnya yang mengatakan nggak bener aku mateni wong iki, tapi kenyih loh si wong kayak mangkang ngoten to. Nggak mau memberi solusi terus piye neh. Sebaliknya, berapa banyak orang yang ahli ibadah tapi ujung-ujungnya masuk neraka tengnopo karena diam-diam di dalam ibadahnya yang puluhan tahun itu di hatinya mboten punya tujuan yang benar. Sehingga Gusti Allah itu penak lek membuktekne catetane meskipun awake dhewe padha gak ruwe. Tapi awake dhewe gak pengen berdebat karo Gusti Allah. Kok sampean lek ngatur ngono modele Gusti, gak bakalan menang. Ketika seorang mendebat seperti ini, loh orang seperti itu kok bisa masuk neraka ya? Padahal setahu saya seumur hidup dia baik beribadah. Ya kan setahun jenengan nggak tahu isi hatinya. Yang tahu Allah, yang ada dalam rahasia ketetapannya. Suatu saat Rasulullah ini pernah terlontar dari lisan beliau tanpa sadar menunjuk seorang sahabat itu adalah ahlun nar. Gua ahlun nar. Dia itu ahli neraka. Kemudian sahabat-sahabat yang di sekitar Rasulullah berkasak kusuk. Sampai ada yang bertanya, Baginda Rasulullah, izinkan kami bertanya perihal sahabat tadi. Kenapa Anda mengatakan bahwa huwa finnar, dia akan masuk neraka? Bukankah dia orang yang baik ya Rasulullah? Jawab Rasulullah tetap huwa finnar, dia masuk neraka. Di lain waktu dalam sebuah peperangan yang sengit, sahabat yang oleh Rasulullah bukan diramal ya, dikatakan akan masuk neraka ini pun ikut berperang. Dengan begitu sungguh-sungguhnya, dengan begitu gagahnya, sampai sahabat yang tadi penasaran dan bertanya kepada Rasulullah itu mengulangi pertanyaannya lagi. Wahai Baginda, saya menyaksikan sendiri ia sedang berperang di jalan Allah, segagah seperti para mujahid yang lainnya. Tetapi kenapa dia masuk neraka? Rasulullah tetap menjawab huwa finnar. Sampai pada satu masa terjadi peperangan lagi, seorang sahabat ini juga ikut berperang, kemudian terkena luka yang sangat parah. Luka ini enggak sembuh-sembuh, bahkan diprediksi akan menjadikan ia lumpuh dan tidak berdaya. Maka apa yang terjadi? Sahabat yang mencurigai, yang kurang terima kalian dawuh Kanjeng Nabi itu menyaksikan sendiri sahabat sing diramal badhe masuk neraka ini ternyata mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri krono mboten kuat nyandang luka yang sangat parah itu. Aku luwih apik mati daripada awakku cacat selawase ngisin-ngisini. Umpama mati pas perang wingi kan keren, tapi ini mati di tempat tidurnya. Akhirnya ia mengakhiri hidupnya sendiri. Baru sahabat yang satu ini berkata dalam hatinya, maha benar Allah dan Rasulnya. Apa yang menjadi ketetapannya? Ya sudah menjadi ketetapannya. Ketika kita menyangka ia ini akan masuk surga karena beberapa kali mengikuti perang bersama para syuhada, gak mungkin orang seperti ini masuk neraka. Tetapi siapa tahu ketika ia berbaring sendirian, dia mengeluh dengan sakitnya, putus asa, lalu mengakhiri hidupnya dengan menikam dirinya sendiri. Maka hanya selang satu dhiro saja, dia nggak jadi masuk surga, tapi akhirnya masuk neraka. Yang masih tersisa teng atine panjenengan, jenengan belum siap menerima bahwa semua ini sudah diatur oleh diam-diam seperti itu. Tapi berulang kali kaula aturaken sementing ngaji terus, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, sampai pada saatnya kita itu menemukan Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya. Nanti keraguan kula panjenengan terhadap Allah itu loh, sudah akan berangsur-angsur hilang. Sampai kita menemui masa-masa kita menyaksikan Allah itu Tuhan yang benar-benar keren loh. Tuhan yang benar-benar ketika mengingatnya saja langsung
bahagia, Tuhan yang tidak menakutkan, Tuhan yang tidak menyeramkan, Tuhan yang tidak meragukan. Yang menjadi masalah karena kita belum kenal sepenuhnya kepada Allah. Maka ikutilah semua majelis-majelis taklim dimanapun Anda mendengarnya. Carilah ilmu, carilah Tuhan yang menurut Ibnu Abbas tadi al-maklum, al-ma'ruf, yang sangat dikenali, yang sangat difahami, setelah itu baru diibadahi. Yang menjadikan kita tidak mantap karena selama ini kita menyembah Tuhan yang sebenarnya belum begitu kita kenal. Barangkali ada pertanyaan? Iya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus bekerja keras mencari hadis yang memberikan makna syukur. Jangan disamakan dengan terima kasih. Yang jadi masalah, teks Arab itu sering diterjemahkan dengan bahasa yang tidak mewakili pengertian dari teks Arab itu sendiri. Syukur itu bukan terima kasih. Saya bersyukur kepada Allah, berarti saya berterima kasih kepada Allah. Jangan. Kenapa? Allah itu mempunyai sifat as-sakur, yang maha yang paling Kalau bersyukur itu diartikan berterima kasih, berarti Allah itu mempunyai sifat yang paling berterima kasih kepada siapa? Gusti Allah. Allah punya sifat as-sakur toh? Maha bersyukur. Kalau kita artikan bersyukur itu berterima kasih, berarti Allah maha berterima kasih kepada siapa? Siapa yang pernah memberi Allah? Siapa yang pernah membantu Allah? Siapa yang pernah menakni Gusti Allah? Apakah bersyukur kepada diri sendiri? Enggak seperti itu. Makna as-sakur itu memberi lebih, menerima sedikit, janjane ngoten. Sehingga ketika Allah disebut as-sakur, karena Allah itu tidak pernah menerima apapun dari siapapun, tetapi ia memberi terus-menerus, sampai punya nama as-sakur, meh padha karo maha memberi loh jan. Tapi yo enggak sama. Lagi-lagi nanti perlu pemahaman bahasa Arab ya. Ternyata bahasa Indonesia itu sangat kurang dikon apa menerjemahkan bahasa Arab. Kaitannya syukur, kaitannya bahagia. Ketika syukur itu sudah kita temukan maknanya, syukur itu bukan berterima kasih. Syukur itu bukan berterima kasih. Akhirnya kita temukan bahwa penggunaan kalimat kata-kata syukur dalam kehidupan sehari-hari niku kuatah sing boten pas tempatnya. Syukur alhamdulillah yo kan ngoten to. Jane iki panggah enggak tepat-tepat. Lebih baik kita milih bahasa sendiri, kita berterima kasih kepada Allah karena telah melimpahkan banyak nikmat. Kalau ingin bersyukur tidak perlu ada karena. Kalau kita ingin bersyukur enggak perlu ada karena. Kalau ingin berterima kasih enggak apa-apa ada karena. Terima kasih ya Allah karena Anda telah melimpahkan rizki yang berlimpah ruah,
sehingga kami dan keluarga bisa membangun sebuah rumah yang indah untuk bernaung keluarga kami, anak-anak kita ceria dan lain sebagainya. Terima kasih ya Allah atas pemberian panjenengan. Berterima kasih boleh, tapi bersyukur nggak usah pakai syarat, karena makna syukur itu beda. Makna syukur itu lebih tepat ketika awake dhewe selalu bingungi ingin berbuat baik kepada Allah, itu maknanya syukur. Nggak entek-entek ingin memberi sesuatu kepada Allah meskipun itu nggak mungkin. Bersyukur kepada Allah karepe ngoten. Ketika kita sudah tahu Allah tiada henti-hentinya memberi dengan jumlah yang nggak terbatas ini, kapan kita tahu diri, berpikir keras, berupaya keras, yuk etok-etok memberi sesuatu kepada Allah. Minimal memberikan diri kita, jiwa raga kita, hidup kita menjadi pelayan Allah meskipun itu nggak sebanding dengan pemberian Allah. Itu maknanya syukur. Kita bersyukur kepada Allah, sudah nggak usah atas atau karena, dalam hati loh nggih. Tapi karena sudah menjadi bahasa keseharian kula panjenengan sedoyo, MC, ceramah, pun kulino tinggi, ya piye neh kadung amoh kok. Pengertian itu kadung amoh. Setidak-tidaknya kita menjaga kebenaran itu dalam hati sendiri. Ketika mengatakan kita bersyukur kepada Allah, ya bersyukur menurut umumnya wong-wong itu, karena Allah telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Dalam hati kita, sejak tadi saya bersyukur kepada, termasuk bentuk syukur kepada Allah itu ya saya geraknya seluruh karunia-Nya berupa tubuh, pikiran, hati, akal ini untuk memberikan sebuah pelayanan dan penghambaan abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syukur. Jadi syukur itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Tapi berterima kasih itu bolehlah menunggu syarat-syarat tertentu untuk alasan berterima kasih. Boleh-boleh saja. Terima kasih atas hadiahnya, terima kasih atas bantuannya dan lain sebagainya boleh. Saya bersyukur kepadamu atas bantuanmu, apakah kurang pas? Wani dia. Saya bersyukur kepada Anda Ustadz Fuad karena Anda telah baik kepada saya. Syukur itu pembuktian. Barangkali ngoten Bunda, sekedar itu saja. Jangan serta-merta kita menyalahkan bahasa yang ada di masyarakat. Setidak-tidaknya perbedaan ini kita pegang untuk diri kita sendiri. Enggak seperti itu sebenarnya. Yang difahami oleh hati saya enggak monopoli. Adapun yang sudah menjadi kebiasaan umum itu kita hargai, mungkin sudah berlaku dan bisa diterima dalam masyarakat kita bahasa-bahasa sing ngoten-ngoten iku. Seperti halnya sholat, sembahyang dan lain sebagainya. Sholat enggak mungkin bisa diwakili dengan kata-kata sembahyang. Tetapi kita semua bangsa Indonesia, bangsa Melayu ini sudah menerima bahwa sembahyang itu bisa mewakili kata-kata apa? Sholat dan lain sebagainya. Saum diwakili dengan puasa. Oke. Tapi dalam hati kita tetap beda kan saum, tetap beda kan sholat. Sholat itu nggak bisa disamakan dengan sembahyang gitu saja. Barangkali untuk pertanyaan Malik. Jadi monggo Bunda. Nggih.
Kula nggih pengin ngoten niku. Kula niku pengen iso dadi wong apik terus arepe kleru ndang krasa. Terus ndang duwe semangat memperbaiki diri dan lain sebagainya. Pomo ngoten niku ndah penake kan kita. Ndah penake. Lek penak-penak ngoten niku biasane mboten patek napa? Lek penak-penak ngoten niku biasane mboten patek anu lho. Barang apik mesti angel lho nggih. Barang apik niku mesti butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Pripun lek nyawuri? Ben istiqomah bisa. Ya Allah, ya Rabbi. Pertama kan al ilmu, ini Bunda Ika denger ini. Al ilmu, al hal, al amal. Sumber perkorone kula panjenengan sedaya tidak bisa istiqomah. Sumber perkorone kula panjenengan sedaya gampang lalenan. Sumber perkorone kula panjenengan sedaya gampang lemah. Itu karena batin kita itu berpenyakitan, sakit-sakitan, sakit riya, sakit ujub, sakit lemah keyakinan. Wong lemah syahwat susah lah. Hati itu juga mengalami lemah keyakinan. Sesekali kita itu meragukan Tuhan itu tenang. Fakta itu jangan ditutup-tutupi. Sering jenengan boten patek percaya kali Gusti Allah. Itu penyakit itu. Padahal wong impoten niku. Gak iso duwe anak, gak melahirkan amal-amal baik berikutnya. Untuk mengobati penyakit-penyakit sing kula panjenengan sedaya gak roh jumlahi sedemikian banyak itu satu al ilmu, butuh ilmu terus menerus, terutama ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu akidah. Al hal memilih kondisi, kahanan, keadaan, baik keadaan lahiriah maupun batin kita posisikan pada kondisi-kondisi yang mendukung. Pergaulan pilihlah orang-orang solih. Pergaulan pilihlah orang-orang yang berilmu. Hati, posisikan hati jenengan pada kondisi selalu bersyukur. Jangan relakan hati jenengan tergeser suasana ini dengan suasana sing penuh keluh kesah, penuh kedengkian dan lain sebagainya. Yang keempat al-amal, pilihlah untuk istiqomah, mulazamatul aurat, melanggengkan wirid-wirid amal-amal yang baik. Amaliyah kados poso monggo, amaliyah kados sholawatan monggo, zikir-zikir dan lain sebagainya monggo. Yang terakhir amal, harus punya tiga niku nggih, ilmu, memposisikan diri pada keadaan yang mendukung al-hal itu, baik keadaan hati maupun keadaan lahiriah. Yang ketiga al-amal. Amal itu bisa menjaga hati kula panjenengan sedaya pada kondisi yang selalu prima. Bagaimana cara kita selalu mendapatkan amal yang berkualitas? Mulazamatul aurat wa yusakhihu wa yuhassinu. Setiap kita itu biasanya pun duwe zikir-zikir, duwe wirid atau bacaan-bacaan tertentu. Entah bismillah, entah sholawat nariyah, entah sekedar ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau astagfirullah, astagfirullah, atau sallallahu ala Muhammad. Kalau sudah punya kemantepan itu, yulazimu, langgengkan terus setelah langgeng yusakhihu, selalu cari kurang tepatnya di mana, dari sisi bacaannya, dari sisi penghayatannya. Yusakhihu, terus berusaha perbaiki. Yang terakhir pada puncaknya wa yuhassinu, selalu tingkatkan kualitas ubudiyah atau ibadah atau amaliyah kula panjenengan setuju. Mesin itu ditingkatkan kualitasnya akan pada saatnya mentok. Ketika 250 cc kemampuan maksimal segi, tapi mesin hati ini nggak pernah ada mentoknya. Kualitas spirit orang itu nggak ada mentoknya. Sampean setting seberapapun kencangnya kualitas spiritual nggak pernah ada mentok. Maka ada perintah yuhasin terus loh, terus. Dimulai dari kepekaan hati, gampang kroso, waduh, hati saya sedang tidak beres.
ada rasa iri dengan teman-teman sekitar, peka, kemudian kita melakukan kebaikan. Wah, saya dalam beribadah ini kurang beres. Saya tahu nggak ada yang memuji, saya tahu nggak ada yang akan melihat, tapi dalam hati saya ada harapan-harapan yang tidak. Kepekaan itu akan terus meningkat, sampai pada saatnya nanti minimal kita melewati masa-masa sebenarnya ini bukan amal saya, tapi amal ini pun juga dari Engkau ya Allah. Itu levelnya sudah corong mesin, dan itu bisa diteruskan sampai nggak ada batasnya. Yulazimul aurat wa yusakhiku wa yukhassin. Kalau punya aurat amaliyah, langgengkan, terus perbaiki, pacu terus kualitasnya. Dalam hal ini lebih tepatnya kualitas spiritualnya. Lek pun ngoten niku, maka bisa kita mencapai level-level aman ngoten niku wau. Iso istiqomah, gampang kalingan lek nglakoni kleru. Kaitannya dengan takdir pangeran, kita enggak ragu arep piye-piye yo, ketetapan jenengan, mbuh kula benjing jenengan lebene neraka napa ning swarga, kula tetap menganggap jenengan Tuhan yang maha keren Gusti. Saya enggak akan pernah menolak ketetapan apapun dari kalau pun ngoten niku napa nek sing dadeni susah. Umpama Gusti Allah ngabari langsung sampean sumpah kali tak lebokne neraka. Susah? Enggak. Karena yang menetapkan Tuhan yang maha kita, yang sangat kita cintai. Sak sire sampean. Jika ada bojone sampean ngono. Dicokot sampai napa? Gosong-gosong. Enggak apa-apa. Apalagi Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha sempurna. Pun matur nuwun rumiyin nggih. Dinten kiambak-kiambak saling mendoakan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya senantiasa dibimbing oleh Allah pada jalan-jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.